Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Hendrik Widyadanto Skram. Saya akan menjelaskan perangkat lunak pada mata kuliah proyek pemrograman. Untuk masuk materi pertama, yaitu apa itu perangkat lunak. Menurut saya, perangkat lunak itu adalah kumpulan dari beberapa instruksi ataupun perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer saat sedang berjalan. Perangkat lunak ini nantinya akan mencatat atau merecord untuk mesin komputer agar dapat menyimpan dokumen ataupun catatan lainnya. Nah, perangkat lunak ini berfungsi untuk memenuhi permintaan komputer. Maka nantinya akan dirancang susunan logika beserta data yang diproses dan diolah oleh perangkat lunak atau disebut dengan program. Pengolahan program atau perangkat lunak ini nantinya melibatkan beberapa hal, antara lain sistem operasi, program, dan data. Perangkat lunak ini diatur sedemikian rupa sehingga mesin komputasi itu dapat memahami logika yang terlibat. Lalu masuk ke materi kedua, yaitu bagaimana perangkat lunak dikembangkan. Pengembangan perangkat lunak itu bertujuan untuk mengembangkan sistem yang tujuannya membuat proyek pengembangan sistem itu berhasil langkah demi langkah. Adapun beberapa pola dalam proses, masing-masing menggambarkan akses ke tugas ataupun aktivitas berbeda yang terjadi selama proses. Misalkan tahap-tahapnya itu ada, yang pertama analisis dan definisi kebutuhan, perancangan sistem dan perangkat lunak, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, yang terakhir operasi dan pemeliharaan. Pada tahap pengumpulan kebutuhan itu, pelanggan dan pengembang ataupun klien dan pembuat perangkat lunak itu saling berinteraksi dalam mendefinisikan kebutuhan sistem. Garis besarnya itu dari sistem yang akan dibuat ataupun dirancang. Yang kedua itu ada tahap quick design, yaitu membangun rancangan umum, contoh, acuan, ataupun contoh yang diberikan kepada user. Yang ketiga ada tahap pembangunan prototype. Prototype itu adalah rancangan yang sementara itu difokuskan kepada user atau pelanggan, termasuk pun pengujian dan penyempurnaan dari perangkat lunak. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi pelanggan, yaitu pemakai atau user melakukan pengujian terhadap prototype yang sudah dibuat, sehingga nanti pengembang itu dapat menganalisis kembali kebutuhan user atau pemakai sebelum nanti penerbitan perangkat lunak. Untuk materi selanjutnya masuk di model-model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu ada namanya model waterfall. Model waterfall itu adalah metode ataupun model perangkat lunak yang tertua. Maksudnya tertua adalah model paling umum sering digunakan pada pengembangan perangkat lunak. Pada model waterfall ini, pada dasarnya itu prosesnya menyederhanakan proses rekayasa menjadi diagram proses linear, yang dimana penyelesaian tugasnya itu sebelumnya sangat penting agar pengembang dapat melakukan pekerjaan lain. Nah, dari masing-masing model ini nantinya ada kelebihan dan kekurangan. Misalnya keunggulan dari model waterfall itu dapat dimengerti sehingga baik digunakan oleh pemula. Yang kedua itu mudah untuk di-manage atau diatur karena setiap fase itu memiliki penyampaian atau deliverable-nya itu masing-masing dan dalam proses review kepada klien. Itu keunggulan dan kelemahan dari waterfall ini. Yang pertama itu metodenya ini hanya cocok untuk proyek dengan requirement atau kebutuhan yang sudah sangat jelas dengan detail. Metode ini tidak cocok untuk proyek maintenance atau proyek jangka panjang. Masuk ke model kedua, yaitu model prototype. Model prototype ini mendukung pengembangan membuat prototype untuk mendemonstrasikan fungsionalitas atau kegunaan perangkat lunak kepada pelanggan dan membuat perubahan berdasarkan feedback atau umpan balik. Nah, kelebihan dan kekurangan pada metode prototype ini, yang pertama itu dengan metode ini kita bisa memberikan klien pengalaman atau experience yang lebih awal untuk software yang akan digunakan, dan kita sebagai developer memperbaiki serta melengkapi dengan feedback atau setelah testing nantinya dengan klien apakah telah sesuai dengan tujuan dari pembuatan program ini atau belum. Nanti akan ada jadinya revisi. Yang kedua itu ada karena kita telah mengidentifikasi
risiko dan isu yang mungkin terjadi di awal, ataupun dapat mengurangi risiko kegagalan. Nah, kelemahan dari model prototype ini yang pertama itu prototyping itu cukup mahal. Karena prototyping itu dapat mengurangi risiko sehingga kita dapat meminimalisir potensi budget terbuang awal di waktu. Dan yang kedua itu misalkan terlalu banyak modifikasi akan mengganggu workflow atau alur kerja dari tim development, pengembangan. Masuk ke model pengembangan perangkat lunak ketiga itu adalah Agile Software Development. Pada model Agile ini berfokus pada desain adaptif, pengembangan dan peningkatan berkelanjutan dengan merespon perubahan secara fleksibel. Tujuan utama dari metode ini itu adalah penerbitan nanti pemasaran perangkat lunaknya itu lebih cepat dengan risiko kesalahan bug ataupun masalah yang lebih kecil diminimalisir. Adapun keunggulan dan kelemahan dari metode Agile Software Development itu adalah yang pertama itu pendekatannya dapat adaptif sehingga dapat merespon perubahan kebutuhan dengan sangat cepat dan efisien. Yang kedua itu feedbacknya akan berkesinambungan dengan meminimalisir risiko dengan signifikan. Nah, adapun kekurangan dari model Agile Software Development itu yang pertama itu skop pekerjaannya itu bisa berubah kapanpun dan menyebabkan kurangnya fokus dari tim dan menyebabkan isu jika brief yang diberikan tidak jelas. Masuk ke model yang keempat ada Rapid Application Development atau biasa disingkat RAD. Nah, model RAD ini menghasilkan pekerjaan yang lebih cepat dan kualitas yang lebih baik dari alternatif metode lainnya. Metode ini sangat terkait dengan Agile Development yang tadi saya jelaskan, yaitu menekankan pengembangan perangkat lunak dan umpan balik pengguna dalam desain. Adapun keunggulan dari Rapid Application Development atau RAD ini yang pertama itu mengurangi risiko karena identifikasi isunya di awal dan feedback klien. Dan keunggulan kedua itu ada feedback berkala meningkatkan transparansi antara tim development dan klien. Jadi feedbacknya ini sangat berguna untuk tim development agar klien itu dapat menyampaikan kebutuhannya dan proses pengerjaan perangkat lunak itu agar lebih efisien waktu, agar lebih cepat dikerjakan. Adapun kelemahan dari model Rapid Application Development itu yang pertama mengurangi fitur karena tidak cocok untuk proyek dengan budget yang rendah karena biaya modeling itu dan generate code-nya itu sangat tinggi. Dan kelemahan yang kedua itu ada metode ini relatif baru sehingga cukup beresiko. Baik, masuk ke model kelima yaitu adalah model Dynamic System Development Model atau biasa disingkat DSDM. Nah, pada model ini umumnya itu sebagian besar sangat terkait dengan model RAD, yang dimana model keempat itu yang menekankan perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan pengguna. Metode ini tidak hanya berfokus pada pengembangan dan pengkodean perangkat lunak, tetapi juga mencakup manajemen proyek dan pengiriman proyek. Nah, pada model Dynamic System Development Model ini mencakup manajemen proyek dan pengiriman proyek. Nah, tujuannya menggunakan manajemen proyek dan pengiriman proyek itu karena pada model ini sangat umumnya digunakan dalam proyek-proyek non-IT. Tujuan utamanya menciptakan produk atau layanan perangkat lunak itu tepat waktu dan sesuai anggaran dari klien. Adapun keunggulan dan kelemahannya, yang pertama itu keunggulannya user itu sangat dilibatkan dalam proses pengembangan sehingga mereka itu dapat melihat proses pengembangan software sedari awal. Yang kedua itu keunggulannya meningkatkan transparansi dan pengembangan secara berkala, mampu mengurangi risiko. Yang efek itu nanti dalam efisiensi waktu dan workflow tim development. Yang kedua itu ada kelemahan. Biaya untuk diimplementasikan itu kelemahannya membutuhkan lebih dari 10 peran. Belum lagi ditambah nanti ada biaya testing. Dan kelemahan yang kedua itu adalah tidak cocok untuk organisasi yang kecil, karena kebutuhan peran ini sangat tinggi dalam metode ini. Jadi biasa model Dynamic System Development Model itu digunakan pada organisasi yang besar, yang membutuhkan banyak tim pengembangan. Masuk ke model ke-6 yaitu Spiral.
Nah, pada model spiral ini berfokus pada identifikasi risiko sejak awal. Pengembang itu mulai menyelidiki potensi masalah saat proyek masih kecil. Model ini nantinya dapat mengatasi risiko ini dengan melanjutkan proyek sesuai dengan rencana awal atau dengan terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang muncul dan kemudian beralih ke iterasi berikutnya. Adapun kelebihan dan kekurangan, yang pertama itu metode ini efektif untuk skala yang besar dan proyek yang sangat krusial. Yang kedua itu ada cukup fleksibel dan mampu memberikan fungsionalitas tambahan di kemudian hari. Kelemahan dari model spiral itu yang pertama mahal, karena level analisisnya yang cukup complicated atau cukup rumit kalau di Indonesia kan. Yang kedua itu kesuksesan dari seluruh proyek ini tergantung dari kesuksesan dalam analisis risiko. Kita masuk ke dalam model terakhir, yaitu model Scrum Development. Pada model Scrum Development ini, metode ini adalah yang bekerja paling baik untuk proyek yang sifatnya cepat dengan tenggat waktu yang ketat. Nah, biasanya Scrum Development ini digunakan pada metode pengembangannya ini digunakan pada proyek-proyek yang kliennya itu membutuhkan waktu penyelesaian atau penerbitan perangkat lunaknya itu memiliki waktu yang lumayan cepat. Nah, metode ini dirancang untuk kelompok yang terdiri dari 3-9 orang, membagi pekerjaan menjadi sprint, ataupun maksudnya membagi pekerjaannya menjadi lebih efisien agar cepat dikerjakan, dengan pekerjaan itu nanti diselesaikan dalam waktu yang disepakati, biasanya 2 minggu. Nanti setiap harinya tim itu dapat meninjau kemajuan dalam pertemuan yang disebut Scrum Daily atau Scrum harian. Nah, keunggulan dari metode pengembangan ini yang pertama itu meningkatkan kecepatan dalam proses development dan dapat membawa proyek yang lambat itu kembali ke jalan. Yang kedua itu ada fleksibel, di mana memudahkan update dan perubahan berkala. Adapun kelemahan dari Scrum Development itu yang pertama itu sangat cocok untuk skala kecil dan proyek yang cepat berubah, tapi tidak cocok untuk skala besar karena proyek ini metode ini disepakati antar kalian itu biasa 2 minggu, kurang dari sebulan, yang dimana sangat tidak cocok untuk skala besar. Adapun kelemahan yang kedua itu adalah metode ini membutuhkan orang yang berpengalaman, yang pernah bekerja di proyek yang mirip dengan yang saat dikerjakan menggunakan model Scrum Development nantinya. Nah, jadi yang direkrut itu dalam anggota tim development itu yang dicari adalah orang yang sudah berpengalaman atau berexperience bekerja di durasi pengerjaan proyek itu cepat, yang dimana nantinya ini akan sangat membantu dalam penyelesaian proyek perangkat lunaknya. Nah, baik, selanjutnya setelah saya jelaskan keunggulan dan kelemahan dari model-model pengembangan perangkat lunak, atau adapun dari pengertiannya, selanjutnya saya akan masuk ke dalam tujuan perangkat lunak. Nah, tujuan perangkat lunak itu dibuat yang pertama itu agar dapat melaksanakan program user dan memudahkan dalam menyelesaikan masalahnya, membantu user dalam menyelesaikan tugas ataupun masalah yang dikerjakan di komputer. Yang kedua itu dapat membuat sistem komputer itu menjadi lebih mudah digunakan. Nah, yang ketiga itu menyiapkan aplikasi program sehingga nantinya tata kerja itu perangkat komputer menjadi lebih terkontrol, mengatur dan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Nah, adapun contoh perangkat lunak yang telah dibuat, misalkan saya sebutkan ada word processing, misalkan itu ada Microsoft Word ataupun ada PowerPoint. Nah, misalkan ada perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui internet, contohnya itu ada WhatsApp dan Telegram. Adapun aplikasi yang sangat banyak lainnya sering berkembang zaman, contohnya Spotify untuk mendengar lagu, YouTube untuk menonton video. Baik, mungkin itu yang saya jelaskan mengenai pengertian perangkat lunak, bagaimana perangkat lunak itu dikembangkan, adapun model-model perangkat lunak, pengertiannya, kelebihan dan keunggulan, dan terakhir tadi itu ada tujuan perangkat lunak. Baik, mungkin sekian dari saya penyampaian pemahaman saya mengenai perangkat lunak.
Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dalam penyampaian saya. Silahkan dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.